Selamat pagi anak-anak kelas 2. Nah, hari ini Pak Fajar akan bercerita tentang bangsa Babilonia lagi. Setelah Asurbanipal, penguasa Assyria, wafat, bangsa Babilonia kembali mencoba merebut kejayaannya lagi. Mereka kemudian menduduki daerah Assyria, sehingga daerahnya lebih luas dibandingkan sebelumnya. Bangsa Babylon ini dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini juga tercatat di Alkitab, kalau tidak salah di Daniel. Setelah berhasil menguasai daerah Assyria, Raja Nebukadnezar membangun sebuah benteng dengan tembok yang sangat tebal di kota, kalau tidak salah, kota Babel. Nah, selain benteng dengan tembok yang sangat tebal, untuk menghormati salah satu dewi Babilonia yang dia sembah, dia juga membuat sebuah gerbang yang sangat besar, berwarna biru dan diberi hiasan seperti ukiran naga yang berwarna kuning dan biru. Nama gerbang ini adalah gerbang Istar. Gerbangnya sangat tebal, harus dijaga oleh puluhan prajurit, dan setiap tahun dia mengadakan pawai. Pasukan bersenjatanya berjalan beriringan di situ untuk menunjukkan kekuatan kerajaan Babilonia baru dan juga untuk menghormati Dewi Istar. Jadi nama gerbang ini diambil dari salah satu nama dewi yang disembah oleh bangsa Babylon. Nah, pada suatu masa Raja Nebukadnezar merasa bahwa dia sangat kuat, dia merasa sangat hebat, bahkan dia merasa lebih hebat daripada Tuhan, sehingga dia menjadi sangat sombong. Karena kesombongannya, Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar. Dihukumnya bukan seperti orang Mesir yang diberi tulah, tetapi Raja Nebukadnezar kewarasannya diambil. Dia menjadi orang gila. Saking gilanya, dia berkelakuan seperti binatang. Dia sobek bajunya, dia lalu hidup di padang gurun, di padang pasir, bahkan ke hutan. Dia merangkak seperti binatang, dia makan rumput seperti sapi. Lututnya lama-lama mengerah seperti kuku, dan kukunya dia itu tumbuh panjang seperti hewan. Para masyarakat Babylon, rakyat Babylon merasa heran. Raja saya kenapa ya? Kenapa sampai berperilaku seperti itu? Setelah sekian lama, Nebukadnezar tersadar bahwa dia tidaklah sehebat Tuhan, dia hanya manusia biasa. Ketika dia sadar, Tuhan mengembalikan kesadarannya. Nebukadnezar kembali ke istana dan dia berjanji tidak akan menyombongkan dirinya lagi. Setelah beberapa masa, semenjak dia tersadar itu, dia mengetahui bahwa di sebelah timur Babilonia ada kerajaan juga yang sudah berkembang dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Kerajaan ini namanya Kerajaan Persia. Angkatan bersenjatanya cukup kuat. Rajanya juga cukup handal ketika berperang, strateginya bagus. Nebukadnezar berpikir, kalau saya macam-macam dengan Persia, bisa saja Babylon hancur. Karena yang dia dengar, pasukan Persia sangat kuat. Bahkan mereka punya pasukan yang namanya, kalau para ahli sejarah, kalau tidak Pak Fajar tidak salah ingat, disebut immortal. Artinya mereka yang tidak pernah mati. Nah, pasukan immortal ini bukan artinya tidak bisa mati. Mereka manusia biasa. Hanya bedanya, kalau pasukan lain mereka, misalnya dalam satu pasukan ada 1.000 orang, ketika bertempur, lalu misalnya tewas 300 orang, ya sudah 700 orang akan terus bertempur. Tapi pasukan immortal tidak seperti itu. Ketika misalnya mereka bertempur dan misalnya tewas 300 orang, maka mereka sudah menyiapkan 300 orang lagi untuk menggantinya. Jadi dalam setiap pertempuran jumlah mereka akan tetap sama, tidak berkurang.
Karena dalam waktu yang singkat mereka akan menggantinya dengan pasukan baru sejumlah yang kehilangan. Jadi musuh mereka akan melihat bahwa jumlah pasukan yang menyerang mereka itu tetap sama dan ini membuat mereka dijuluki immortal. Nah, Nebukadnezar tahu akan hal ini sehingga dia berpikir dia tidak akan bisa macam-macam dengan kerajaan yang ada di timurnya ini. Dia takut kalau dia menyerang bisa saja Babilonia kalah. Bahkan dia juga takut kalau Persia menyerang, Babylon yang akan kalah. Nah, supaya tidak terjadi peperangan ini, Nebukadnezar memiliki ide. Dia akan mencoba melamar dan menikahi putri Raja Persia. Pada zaman itu adalah sebuah hal yang wajar. Ketika seorang raja menikahi putri dari kerajaan lain, maka ada sejenis jaminan bahwa kerajaan itu yang putrinya dinikahi jelas tidak akan mungkin menyerang kerajaan yang dipimpinnya. Karena kan masa sesama keluarga menyerang. Karena dia pikir seperti itu, kalau saya menikahi putri Raja Persia, masa nanti mertua saya akan menyerang saya? Tetapi ternyata di saat yang sama, Raja Persia juga berpikiran yang sama. Dia mendengar bahwa Babylon itu cukup kuat. Raja Persia juga takut kalau misalnya Babylon menyerang Persia, ada kemungkinan Persia bisa kalah. Ternyata dua orang raja ini, entah kenapa dalam waktu yang bersamaan, berpikir hal yang sama. Kalau tetangga saya menyerang saya mungkin tidak akan kuat menghadapinya, mungkin saya kalah. Ketika dia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada salah seorang pembantunya datang memberitahu, Tuanku Raja, ada berita bahwa Raja Nebukadnezar dari Babylon ingin melamar Putri Paduka. Wah, sebuah hal yang kebetulan. Raja Persia berpikir, kalau Nebukadnezar menikahi anak saya, tidak mungkin kan menantu saya menyerang saya sendiri. Akhirnya Raja Persia menyetujui hal itu. Setelah itu Raja Persia memberitahu putrinya, namanya Putri Ametis. Anakku, Raja Nebukadnezar akan datang untuk melamar kamu. Kamu bersedia ya menikah dengan dia? Putri Ametis tadinya akan menolak, tapi ayahnya membujuk. Kalau kamu menikah dengan Raja Nebukadnezar, maka kerajaan kita akan dijamin keamanannya. Karena tidak mungkin suami kamu nanti, Raja Nebukadnezar, menantu aku, akan menyerang mertuanya sendiri. Putri Ametis telah berpikir, akhirnya ya dia memutuskan demi keamanan dan keselamatan rakyat Persia, dia menyetujui lamaran dari Raja Nebukadnezar. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Raja Nebukadnezar menikahi putri Persia, Putri Ametis, lalu diboyong ke Babylon. Putri Ametis sebenarnya tidak sukanya bukan karena pernikahannya, tapi dia tidak suka dengan kondisi kerajaan Babylon. Persia pada saat itu ada banyak gunung, ada banyak bukit, lembah, pemandangannya indah. Tetapi Babylon itu tanah yang datar, gersang, banyak padang pasir. Nah, Putri Persia tidak terlalu suka dengan kondisi seperti itu. Waktu awal-awal menikah, Putri Persia sering merasa sedih dan ingin pulang kembali ke Persia. Nebukadnezar kemudian berpikir, kalau kamu memang suka hal seperti itu, aku akan membuatkan taman supaya kamu merasa betah di sini. Raja Nebukadnezar kemudian meminta pembantu-pembantunya, orang-orangnya untuk membawa batu-batu yang besar, diletakkan di tengah kota Babilonia, di tengah kota Babel, kalau tidak salah. Kota Babylon, Babylon. Setelah itu lalu di atasnya ditumpuk tanah yang banyak, dibentuk seperti gunung. Mereka membuat seperti gunung buatan di tengah kota. Lalu ditanami pohon-pohon, ditanami tumbuhan, lalu dibikin batu yang keras lagi, bertingkat-tingkat. Tanaman yang dari Persia dicoba dibawa. Setelah jadi, itu seperti taman yang bertingkat-tingkat. Lalu mereka membuat pengairan.
supaya tamannya bisa terairi dengan baik, supaya tumbuhannya bisa hidup menjadi berkembang hijau yang baik. Nah, taman ini kemudian dikenal oleh para ahli sejarah sebagai Taman Gantung Babilonia. Putri Ametis senang. Jadi, Taman Gantung Babilonia ini adalah bisa dikatakan bukti cinta seorang raja terhadap permaisurinya. Nah, Taman Gantung Babilonia ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Nah, kita sudah mengenal salah satunya lagi di pelajaran sebelumnya, yaitu piramida di Giza. Nah, berarti sekarang kita sudah belajar 2 keajaiban dunia kuno, yaitu piramida di Giza, tempat dimakamnya para raja Mesir, dan Taman Gantung Babilonia. Sebuah bukti cinta seorang raja terhadap permaisurinya. Demikian dari Pak Fajar. Terima kasih.